Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan mengerjakan semua apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua apa-apa yang kemudian dilarang oleh Allah. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka sebelum kita menyimak lebih lanjut video ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mari kita lihat, kita masuk pada pelajaran yang keempat atau bab keempat tentang indahnya perilaku terpuji ketika bertamu. Kita perhatikan konsep yang ada. Indahnya perilaku terpuji ketika bertamu. Yang pertama, adab bertamu terbagi atas dua, adab tamu dan adab penerima tamu. Dua, waktu bertamu, dan yang ketiga, hikmah bertamu. Masih ingatkah kalian kegiatan pada hari raya Idul Fitri? Nah, tradisi umat muslim di Indonesia setelah salat Idul Fitri saling bersilaturahim di antara sesama muslim. Bagaimana tingkah laku kalian sebagai anak saleh dan saleha ketika berkunjung? Untuk itu kita perlu mengetahui adab atau akhlak atau perilaku ketika kita bertemu. Option A, adab bertamu. Siapapun kalian pasti pernah berkunjung ke rumah saudara ataukah teman untuk bersilaturahim dengan maksud dan tujuan tertentu. Misalnya pinjam buku, menengok orang sakit, mengantarkan makanan atau keperluan lainnya. Bertamu dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ata li ziyarati. Artinya datang berkunjung. Menurut istilah, bertamu merupakan kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat, ataupun orang lain dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan ataupun untuk suatu keperluan lain dalam rangka menciptakan kebersamaan dan keselamatan atau kemaslahatan bersama. Agama kita yang mulia, Islam, mengatur seluruh perilaku atau tindak tanduk manusia, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Semua ada tata cara atau aturannya, termasuk bertamu, baik yang bertamu atau tuan rumahnya. Kita lihat satu, adab bertamu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita bertamu atau berkunjung ke rumah orang lain. Option A, mengucapkan salam. Sebelum kita masuk rumah, kita sebaiknya mengucapkan salam kepada tuan rumah. Dengan salam berarti tamu berdoa semoga tuan rumah memperoleh keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila tuan rumah membalas, maka di situ kita sama-sama mendoakan keselamatan dan rahmat Allah serta berkahnya dilimpahkan kepada kita pada saat itu. Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan yang mendengar dengan menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Option B, meminta izin ketika mau masuk di rumahnya orang. Bertemu merupakan ibadah jika diniati baik dan dilakukan dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala.
Terkadang seseorang bertamu dengan memanggil nama yang hendak ditemui atau dengan kata-kata sekadarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan hendaknya seorang ketika bertamu mengucapkan salam dan meminta izin sebelum masuk ke dalam rumah tersebut. C. Posisi berdiri tidak berhadapan pada pintu masuk. Kita perhatikan, mengetuk pintu mengucapkan salam untuk bertamu, berdiri harus membelakangi atau menyamping dari pintu. Tidak dibenarkan menghadap ke dalam rumah melalui pintu yang terbuka ataukah mengintip ataukah melirik dari balik jendela ataukah pada pintu tersebut. Hal tersebut kita lakukan atau kita jaga agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. D. Bertemu tidak boleh lebih dari 3 hari. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya jamuan hak tamu berjangka waktu 3 hari. Lebih dari itu jamuan adalah sedekah. Tidak boleh bagi tamu untuk menginap di suatu rumah hingga ia menyusahkan orang yang berada ataukah pemilik rumah tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Option E. Kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan untuk kita masuk. Ya, ketika kita bertamu ke rumahnya orang, kita harus menunda kunjungan atau pulang kembali ketika setelah 3 kali salam. Ya, tidak ada jawaban atau pemilik rumah menyuruh kita untuk pulang. Maka dari situ kita harus balik ke rumah kita atau kita pergi ke tempat yang kemudian kita inginkan. F. Tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Jadi ketika kita bertamu kepada rumahnya si A atau si B, maka kita tidak boleh melihat apa-apa yang kemudian berada di sekeliling kita pada saat kita berada di dalam rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya disyaratkan minta izin tidak lain untuk menjaga pandangan. Hadis riwayat Tirmizi. G. Menjawab dengan nama yang jelas. Jika pemilik rumah bertanya, siapa? Maka ketika kita memberi salam, Assalamualaikum, langsung tuan rumahnya mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka di situ ketika tuan rumah bertanya, siapa? Maka kita harus menjawab dengan jelas, siapa kita. Dan nomor 2, adab untuk penerima tamu. Pertama, ada adabnya, begitu juga bagi tuan rumah atau penerima tamu juga harus punya perilaku yang baik juga ya. Beberapa adab bagi penerima tamu yang perlu diperhatikan antara lain, A. Memuliakan tamunya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dan siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. B. Jangan menunggu sampai tamu datang. Sebaiknya kita sebagai tuan rumah memasak makanan kemudian mengundang orang untuk datang makan bersama kita. C. Disunnahkan bagi tuan rumah menemani tamu pada saat makan ataukah berbicara. D. Hak seorang tamu untuk melayani adalah selama 3 hari. Selama itu tuan rumah dianjurkan menghormati dan melayani tamu dengan sebaik-baiknya. E. Jangan sekali-kali menyusahkan tamu. Disunnahkan melayani keinginan tamu. F. Bila tamu akan pulang, maka disunnahkan bagi tuan rumah untuk mengantarkannya sampai ke pintu depan. Option B. Waktu bertamu. Bertamu dengan niat silaturahmi merupakan ibadah dan akan banyak mendapat manfaat. Nah, agar bertamu kita tidak merugikan dan menjadi indah, hendaknya adab-adab
sesuai syariat Allah harus diperhatikan dan diamalkan. Salah satu adalah memilih waktu yang tepat untuk bertamu. Ada waktu yang pas untuk bertamu, namun ada waktu-waktu yang tidak tepat untuk bertamu dan harus dihindari. Yakni yang pertama, satu, waktu sebelum salat subuh. Ini kita dilarang untuk bertamu. Dua, waktu salat atau waktu zikir dan membaca Al-Quran. Ini juga tidak boleh kita bertamu. Tiga, waktu istirahat atau tidur siang. Ini waktu ini tidak boleh kita bertamu. Empat, setelah salat isya, di mana waktu orang beristirahat tidak boleh kita bertamu. Kebanyakan pada waktu-waktu tersebut, umumnya pemilik rumah tidak siap untuk menerima tamu karena saat itu merupakan waktu istirahat untuk mereka. Opsi C, hikmah bertamu. Apabila adab bertamu ditegakkan dengan baik, maka akan mendapatkan manfaat atau hikmah yang besar bagi orang bertamu atau orang yang kedatangan tamu. Ada beberapa hikmah bertamu di antara lain adalah: satu, bertamu dengan adab yang baik dapat menumbuhkan sikap toleransi terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, ancaman, dan lain-lain. Islam mengajarkan tata cara dalam pergaulan harus dengan adab atau budi pekerti yang baik dan selalu menghargai orang lain. Dua, Islam memandang setiap orang mempunyai persamaan dan kesesuaian dalam berbagai hal dan kepentingan. Karena itu, dengan bertamu orang akan mempertemukan persamaan atau kesesuaian, sehingga akan terjalin persahabatan dan kerjasama yang baik. Tiga, bertamu dapat menciptakan perdamaian dan mempererat persaudaraan. Empat, bertamu sebagai sarana untuk berdakwah dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Lima, datangnya membawa rahmat dan pulangnya membawa ampunan bagi tuan rumah. Enam, diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur untuk ibadah. Tujuh, biasanya mereka tersenyum maka mereka memperoleh kebaikan. Karena memberi senyum termasuk sedekah. Maka dari itu, dari pembahasan dapat diambil sebuah kesimpulan. Satu, bertamu adalah datang berkunjung ataukah merupakan kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat ataupun orang lain dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan ataupun untuk suatu keperluan lain. Adab bertamu diantaranya dua. Adab bertamu diantaranya mengucapkan salam, meminta izin masuk, membelakangi pintu. Bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk, tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan dan tidak mengintip. 3. Adab menerima tamu diantaranya adalah memuliakan tamu, menyediakan jamuan makanan dan mengundang tamu, melayaninya selama 3 hari, menemani makan, tidak menyusahkan tamu dan mengantarkan sampai pintu ketika tamu tersebut mau pulang. 4. Waktu bertamu sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pagi dan sore. Sedangkan waktu yang tidak dianjurkan bertamu ketika sebelum sholat subuh, waktu istirahat siang dan sesudah sholat isya. 5. Hikmah bertamu diantaranya adalah tumbuhnya rasa toleransi, terjalinnya persahabatan dan kerjasama yang baik, menciptakan perdamaian dan mempererat persaudaraan, sarana berdakwah, mendapatkan rahmat dan ampunan, dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur, serta sarana
bersedekah. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada video kali ini. Sebelum kita menutup, mari kita berdoa dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.